Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan soal UTS Matematika Diskrit tahun 2017 yang akan membahas soal nomor 3. Ya, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu ada di video yang terpisah. Oke, nomor 3 soalnya adalah nyatakan fungsi boolean f dengan 3 variabel yaitu x, y, z sama dengan y tambah xz komplement atau xz aksen dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, kita punya fungsi f. Itu ya solusinya. Kita ada fungsi f, 3 berubah. Y plus xz aksen. Nah, kita harus, jadi di dalam aljabar boolean, gitu ya, itu fungsi boolean itu ada yang dalam bentuk SOP, ada yang dalam bentuk POS. Nah, kedua bentuk SOP dan POS itu terbagi dua lagi. Ada bentuk kanonik dan satunya lagi bentuk baku. Nah, di luar itu berarti bentuk fungsinya itu gabungan. Ada gabungan antara SOP dan POS. Nah, itu harus disederhanakan. Oke, untuk soal nomor 3, ini fungsi yang diberikan ini sudah termasuk dalam bentuk baku. Bentuk baku SOP. Nah, kenapa disebut bentuk baku SOP? Karena variabelnya ini, yang pertama ini Y. Berarti Y di sini ini term pertama, gitu ya, atau suku pertama. Ini suku pertama. Yang XZ aksen ini suku kedua. Berarti kita anggap dia dipisahkan oleh tambah, gitu ya, dipisahkan oleh tanda atau operasi penjumlahan. Nah, suku dari mana kita tahu dia bentuk baku? Ya lebih mudahnya lihat suku keduanya. Suku kedua itu variabelnya atau literalnya itu perkalian antar variabelnya, atau jadi x sama z itu dikali ini itu kali xz aksen, itu sama saja dengan x dikali z aksen, gitu ya. Jadi ini bentuk baku SOP. Kalau bentuk kanonik itu apa? Tiap sukunya itu harus lengkap variabelnya. Di sini variabelnya ada 3 nih, x, y, z. Nah, harusnya suku pertama itu berarti harus ada x sama z-nya juga, bukan hanya y saja. Namun harus lengkap. Ada x-nya, ada z-nya. Nah, di suku kedua itu harus ada y-nya, gitu ya. Jadi di suku pertama ini tidak ada variabel x sama z. Di suku kedua tidak ada y-nya, gitu ya. Jadi maka itu yang disebut bentuk baku SOP. Kalau lengkap, tiap variabelnya ada di tiap sukunya, maka itu disebut bentuk kanonik SOP. Nah,
Kenapa ini masuknya SOP bukan POS? Karena di sini antar variabelnya dikali. Ini yang suku kedua nih, X dikali Z aksen gitu ya. Nah, yang pertama Y aja gitu ya. Ini dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Kalau POS antar variabelnya itu dijumlah, baru hasilnya dikali. Seperti itu ya. Contoh, kalau POS misal Y plus X-nya itu dikurung. Nah, kalau itu kita kurung, jadi misal gitu ya. Misal contoh not kita ke sini. Nah, oke. Ini kita hapus dulu. Gitu ya. Misal F-nya itu jadi kalau Y plus X-nya di dalam kurung, kita kasih kurung. Z aksennya di luar. Nah, ini baru termasuk bentuk baku POS ya. Seperti itu. Kenapa? Nah, ini berarti dia suku pertama. Yang Z aksen ini suku kedua. Seperti itu ya. Nah, jadi pemisah antar sukunya itu operasi perkalian kalau POS. Kalau SOP, antar sukunya dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Kebalikan dari POS ya, SOP sama POS itu saling berkebalikan atau saling komplement. Oke, kita kembali lagi ke soal berikutnya. Jadi intinya kita harus membentuk kanonik fungsi boolean yang awalnya itu bentuk baku SOP. Nah, paling gampang berarti karena fungsinya sudah bentuk baku SOP, maka kita ubah menjadi bentuk kanonik SOP. Seperti itu ya. Bentuk kanonik SOP. Nah, jadi sebenarnya gampangnya, mudahnya, suku pertama itu yang tidak ada itu variabel apa? X sama Z. Gitu ya. Jadi, nah, Y ini yang tidak ada itu X sama Z-nya. Gitu ya. Ya, jadi kalau secara itu pasti Y-nya ini nanti akan berubah jadi 4 suku yang baru. Kenapa? Karena kita harus menambahkan X sama Z. Nah, X sama Z itu kan ada 4 kemungkinan ya. Jadi, Y bentuk kanoniknya. Gitu ya. Jadi, sini misal bentuk kanonik SOP. Oke, yang pertama itu Y. Y-nya ini ada 2 variabel yang hilang, X sama Z. Gitu ya, berarti Y nanti harus dikalikan gitu kan dengan XZ. Gitu ya. Harus dikalikan dengan XZ. Nah, ada berapa kemungkinan XZ? Ini XZ, ada 4. Gitu ya, kemungkinan XZ-nya. Ini secara sederhananya. Nah, kenapa ada 4? Karena ada 2 variabel, 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Kalau ada 3 variabel yang hilang, berarti pasti akan ada 8 kemungkinan. Gitu ya, 8 suku yang baru. Supaya nanti menjadi bentuk kanonik. Oke, ini XZ. Nah, berarti sama. Ini kenapa ada 4? Karena ada yang komplement, ada aksennya, ada yang enggak. Gitu ya. Jadi, misal ini X, Z, atau misal ini dua-duanya ada aksen. Terus yang ini X-nya aksen, Z-nya tidak.
Sini Z-nya aksen. Yang terakhir XZ. Nah, berarti dari sini Y-nya jadi X aksen, Y, Z aksen. Ini jadi X aksen, Y, Z. Ini jadi X, Y, Z aksen. Yang ini jadi X, Y, Z. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk ya apa mungkin kasih diagram ya diagram pohon sederhana seperti itu ya. Nah, yang Z aksennya XZ aksen gitu ya. Berarti dia akan berubah. Yang tidak ada itu Y-nya. Jadi pasti Y, kemungkinan Y-nya hanya ada dua. Bisa Y aksen atau Y. Gitu. Berarti yang ini. Jadi X, Y aksen, Z aksen. Yang ini berarti X, Y, Z aksen. Nah, ini bicara. Oke. Nah, jadi sekarang fungsi F-nya gitu ya. Jadi kita tulis lagi F, X, Y, Z. Y-nya kita tulis, kita ganti dengan yang ini, yang 4 ini. Jadi X aksen, Y, Z aksen, ditambah gitu ya, antar sukunya. Jadi yang tadinya Y itu hanya satu suku, sekarang berubah jadi 4 suku. Ini X aksen, Y, Z, tambah X, Y, Z aksen, tambah X, Y, Z. Nah, ditambah hasil suku dari XZ aksen. Itu X, Y aksen, Z aksen, ditambah X, Y, Z aksen. Oke. Berikutnya, jadi yang tadinya ada 2 suku dari bentuk baku SOP-nya, nah, untuk bentuk kanoniknya sekarang ada 6. Nah, tapi kita cek lagi, kita periksa lagi, ada suku yang sama atau tidak. Oke, kenapa? Ya, kalau ada yang sama, cukup ditulis 1 kali. Tidak perlu 2 kali atau lebih. Oke, kita cek yang sama itu ini sama ini ya. X, Y, Z aksen ya. Berarti salah satunya bisa kita coret. Oke, jadi fungsi hasil akhirnya X, Y, Z tambah. Nah, ini kita Nah, ini kita ubah lagi gitu ya. Jadi sampai sampai jadi lambang minterm. Kita ubah jadi lambang minterm. Ini tetap biasanya kalau di ini udah sukunya sudah lengkap variabelnya gitu ya. Nah, ini disebutnya minterm gitu ya. Dibaca lagi materi aljabar booleannya. Nah, kalau yang aksen itu berarti variabelnya bernilai binernya itu 0 untuk minterm. Seperti itu ya. Ini berarti 0, 1, 0. Ini itu 0, 1, 1. Ini 1, 1, 0. Ini 1, 1, 1. Ini 1, 0.
0. Nah, biner ini untuk apa? Biner ini itu untuk indeksnya. Nah, kan lambang minterm itu mulainya dari M0, pakai M kecil ya, huruf M kecil. Jadi M0, M1, M2, M3, dan seterusnya. Kalau ada 3 variabel, maka ada 8 minterm, mulai dari M0 sampai M7. Gitu ya. Sama itu serupa 0 sampai 7 berarti serupa dengan bilangan biner 3 digit. Jadi mulai dari 000 sampai paling besar nilainya itu 111. Itu kan 7 gitu ya. 000 itu 0. Nah, berarti yang ini 010 itu M berapa ini? M2 tambah 011 M3 ditambah M6 ditambah M7 ditambah M4. Mau ditulis binernya boleh atau lihat tabel gitu ya. Ini lihat catatan. Ada di catatan di PDF-nya ya. Gitu. Nah, ini karena belum berurut indeksnya, kita urutkan dari yang terkecil. M2 plus M3 tambah M4 tambah M6 tambah M7. Nah, setelah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, ini kita ubah jadi bentuk sigma. Kenapa? Karena dia penjumlahan ya. Kan penjumlahan itu diubah jadi sigma ya. Sigma itu kan jumlah. Nah, sum, lambang dari sum, hasil penjumlahan. Nah, kita tulis indeksnya 2, 3, 4, 6, 7. Nah, berarti bentuk kanonik SOP-nya sampai sini. Gitu ya. Jadi bentuk kanonik SOP-nya adalah F X, Y, Z sama dengan sigma, nah 2, 3, 4, 6, 7. Oke. Nah, terus di soal dimintanya bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, untuk yang POS-nya gitu ya, untuk yang POS-nya bisa kita untuk yang POS-nya kalau sudah punya bentuk kanonik SOP itu jauh lebih mudah. Lihat di sini. Bentuk kanonik POS. Kita punya bentuk kanonik SOP-nya sigma itu. Gitu ya. Jadi kanonik SOP kita tulis lagi di sini. Bentuk kanonik SOP-nya itu F X Y Z sama dengan sigma 2, 3, 4, 6, 7. Nah, jadi untuk bentuk kanonik POS-nya bentuk kanonik POS-nya berarti F X, Y, Z. Nah, POS tandanya itu bukan sigma, karena dia perkalian, hasil perkalian. Jadi apa kali apa kali apa kali apa. Nah, itu lambang hasil perkalian itu
pi besar gini ya. Buka kurung. Nah, angkanya atau indeksnya tadi, karena 3 variabel, berarti indeksnya itu mulai dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, untuk yang bentuk kanonik POS, berarti tuliskan indeks yang tidak ada di bentuk kanonik SOP. Berarti yang tidak ada itu 0, 1, 2, 3, 4 ada di SOP, berarti 5, 6, 7. Ini udah ada 5 berarti. Sampai di SOP ada 5, jadi bentuk POS-nya sisa 3 gitu ya, 0, 1, dan 5. Ini di sini atau kita ya supaya terlihat jelas fungsinya gitu kan ya. Ini berarti diubah jadi bentuk perkalian ya. Jangan lupa M-nya itu M kapital. M0 kali M1 kali M5. Nah, M0 itu apa? Lihat di catatan. M0 itu, ini M-nya kapital. Nah, ini karena untuk membedakan dengan min term. M-nya kecil, huruf M kecil. Nah, untuk yang POS disebutnya max term. Jadi antar variabelnya itu dijumlah. Ini jadi X tambah Y tambah Z. Nah, kalau di POS, yang aksen itu yang bernilai binernya 1. Jadi M0 itu kan berarti 0, 0, 0. Gitu ya. Itu tanpa aksen. Nah, berarti ini X plus Y plus Z. Nah, berarti 1. Binernya itu kan biner 3 digitnya 001. Nah, berarti yang satunya itu apa? Z. Jadi Z-nya itu aksen. Kali X plus Y plus Z. 5. 5 itu apa? Biner 3 digitnya 101. Berarti X-nya aksen, Z-nya aksen. Seperti itu ya. Nah, terus jadi bentuk kanonik POS-nya adalah F. Nah, jawaban akhirnya bisa kita tulis lagi yang paling ringkasnya saja ya, yang ini. Pi 015. Gitu. Tapi untuk di jawaban lengkapnya kita harus sampai sini. Nah, ini selesai. Untuk nomor 3. Gitu ya. Jadi itu pembahasan untuk nomor 3. Nah, insya Allah kita lanjutkan ke nomor 4 di video yang terpisah. Oke, selamat memahami penjelasan untuk soal nomor 3. Terima kasih.